Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh shift kerja terhadap beban kerja mental dengan menggunakan metode Subjective Workload Assessment Technique pada PT Sari Husada Tbk. Kami dari kelompok 2, Teknik Industri 2 Non-Reguler, yang beranggotakan saya sendiri, Aji Putra Satya, kemudian Fajar Sigit Prasetyo, dan juga Gunawan Kristianto dan Muhammad Dimas Syafaat, dengan mata kuliah Analisa Perancangan Kerja dan Ergonomi. PT Sari Husada Tbk didirikan pada tahun 1954 oleh pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka swasembada protein, beroperasi di bidang industri makanan dan minuman bergizi untuk bayi, anak, dan orang dewasa. PT Sari Husada menetapkan sistem pergiliran kerja dari bagian satu ke bagian lain, guna menyegarkan dan menciptakan suasana yang baru bagi karyawan, sehingga tidak merasa jenuh atau bosan. Para karyawan PT Sari Husada menerapkan 5 hari kerja dengan setiap harinya dibagi dalam 3 shift untuk bagian-bagian tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah Subjective Workload Assessment Technique atau biasa disingkat SWOT. Metode SWOT pertama kali dikembangkan oleh Jerry Wright dari Divisi Human Engineering pada Armstrong Laboratory, Ohio, USA. Digunakan analisis beban kerja yang dihadapi oleh seseorang yang harus melakukan aktivitas baik yang merupakan beban kerja fisik maupun mental yang bermacam-macam dan muncul akibat meningkatnya kebutuhan akan pengukuran subjektif yang dapat digunakan dalam lingkungan yang sebenarnya. Dalam penerapan SWOT akan memberikan penskalaan subjektif yang sederhana dan mudah dilakukan untuk kuantitatif beban kerja dari aktivitas yang harus dilakukan oleh pekerja. SWOT akan menggambarkan sistem kerja sebagai model multidimensional dari beban kerja yang terdiri atas 3 dimensi atau faktor, yaitu beban waktu atau time load, beban mental effort load, dan beban psikologis. Nah, pada bagian ini itu adalah bagian kuesioner dan sistematika pengukuran pada metode SWOT. Nah, di bagian ini kita akan mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 9 responden karyawan pada bagian pengisian dan pengemasan atau field pack. Nah, pada kasus ini, kuesioner berupa pemberian kartu sejumlah 27 kartu. Setelah itu, responden diminta untuk mengurutkan kartu-kartu tersebut berdasarkan persepsi masing-masing tentang tingkatan beban kerja dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Pengukuran 27 kartu tersebut berdasarkan 3 dimensi, yaitu beban waktu dengan simbol T, beban usaha mental dengan simbol E, dan beban tekanan psikologis dengan simbol S. Selain itu, responden juga diminta untuk memberikan rating nilai untuk beban tiap-tiap shift kerja. Untuk responden diminta untuk memberikan nilai atau rating untuk ketiga dimensi tersebut. Poin pertama untuk rendah, poin kedua untuk sedang, dan poin ketiga untuk tinggi. Nah, di sini kuesioner berhak memilih dan berhak melakukan pilihan dengan apa yang mereka rasakan tentang beban kerja atau tingkat stres mereka. Berikut adalah cara pengukuran metode SWOT. Yang pertama adalah pengurutan kartu. Selanjutnya ada pembuatan skala atau skill development. Yang
Yang ketiga adalah prototyping dan Kendall's coefficient of concordance test. Yang keempat adalah axiom test. Dan yang kelima adalah scaling solution. Yang keenam adalah event scoring. Yang ketujuh adalah analisis rata-rata beban kerja tiap shift. Dan yang terakhir adalah pengujian ANOVA. Selanjutnya adalah kartu SWOT berdasarkan preferensi pekerja, yaitu sebagai contoh untuk kartu N terdiri dari kombinasi beban kerja 111 yang berarti berisi beban waktu T rendah, beban usaha mental E rendah, dan beban tekanan psikologis rendah. Sedangkan kartu B terdiri dari kombinasi beban kerja 112 yang berarti berisi beban waktu T rendah, beban usaha mental E rendah, dan beban tekanan psikologis S menengah. Selanjutnya ada hasil pemberian rating SWOT pada shift kerja yang diberikan oleh pekerja. Pada tahap ini, subjek atau pekerja diminta untuk menilai sebuah aktivitas atau kejadian dengan memberikan rating 1-3, rendah, sedang, tinggi, untuk tiap-tiap dimensi atau faktor yang ada, yaitu faktor waktu, time, usaha mental effort, dan stres psikolog. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di atas. Tabel tersebut menunjukkan nilai rating SWOT per shift kerja. Contohnya pekerja 1 memberikan skala 2-1-2 pada shift pagi. Artinya pada shift pagi pekerja 1 merasakan beban waktu yang sedang, beban usaha mental rendah, dan beban psikologi sedang. Nilai korelasi prototipe. Bisa kita lihat di tabel tersebut terdapat 9 pekerja dan memiliki nilai korelasi berbeda-beda dan prototipe berbeda-beda. Contohnya pekerja 1, TS-nya 0,10, TST-nya 0,81, RTS 0,71, IST-nya 0,69, FST-nya 0,74, STE-nya 0,77. Dengan keterangan prototipe yaitu T adalah time prototype. Contoh pekerja kedua, TSE-nya 0,75, TSE-nya 0,77, RTS-nya 0,72, IST-nya 0,72, FET-nya 0,77, STE-nya 0,78. Dengan keterangan prototipe itu stres prototipe. Keterangan prototipe itu sama, cuma membedakan dengan nilai korelasi sperma yang doang. Dan untuk pekerja 6, keterangan prototipe sama dengan keterangan prototipe pekerja 2, yaitu stres prototipe. Bisa kita lihat keterangan dari tabel tersebut. Hasilnya menunjukkan prototipe dari tiap-tiap responden. Responden nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 termasuk dalam time prototype atau T. Maksudnya, prototipe tersebut menganggap beban waktu merupakan dimensi yang relatif yang paling penting dibandingkan dengan dua dimensi lainnya. Responden nomor 2 dan 6 termasuk dalam stres prototype atau S. Dari hasil pengurutan kartu SWAT berdasarkan preferensi pekerja didapat hasil skala akhir faktor T atau waktu sama dengan 39,08%, faktor E atau usaha mental sama dengan 27,71%, dan faktor S atau stres sama dengan 33,21%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang pengaruh shift kerja terhadap beban kerja mental dengan metode
Subjective Workload Assessment Technique atau SWAT di PT Sari Husada. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.